Halo pemirsa, berjumpa lagi dalam Berita Mataram hari ini. Sejumlah berita penting dan menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda dan berikut diantaranya. 6 orang jemaah haji asal Nusa Tenggara Barat meninggal di Tanah Suci Mekah. Curi uang kotak amal di musola, seorang pemuda di Mataram ditangkap polisi. Mohon keselamatan dan kesuburan, warga di Lombok Tengah gelar tradisi betetula. Bersama saya Rahayu Japar, inilah Berita Mataram selengkapnya. Enam orang jemaah haji asal Provinsi Nusa Tenggara Barat meninggal dunia di Tanah Suci Mekah. Panitia penyelenggara ibadah haji NTB mendata ke-6 jemaah meninggal saat melaksanakan ibadah haji akibat penyakit bawaan. Petugas mencatat 4 orang jemaah haji meninggal karena penyakit jantung, seorang mengidap infeksi paru, dan seorang lainnya akibat hipertensi. Seluruh jemaah meninggal dunia setelah menjalani perawatan medis di Rumah Sakit Arab Saudi. Ke-6 jemaah yang meninggal saat ini telah dimakamkan di Arab Saudi sesuai keputusan keluarga dan penyelenggara ibadah haji. Bagi yang sakit diikutkan dengan jamaah safari lah istilahnya, kan hanya sekedar lewat dan sebagainya. Tetapi kalau yang meninggal dibadalkan oleh oleh pemerintah, tentu beliau pemerintah nanti akan koordinasi dengan petugas-petugas yang ada yang menyertai jamaah, ya kloter dan sebagainya. Dimakamkan di mana, Pak? Yang meninggal Di sana ya? Di Sari. Yang wafat tadi sudah disampaikan ya, sudah disampaikan asuransi satu kali bibi, berarti berapa hitungannya? 52. Ya, hampir 50 sekian. Selain 6 orang jemaah haji yang meninggal, saat ini petugas juga masih mengawasi perkembangan kesehatan 5 orang jemaah lainnya yang masih dirawat di rumah sakit di Arab Saudi. Dari Kota Mataram, Emi Kusuma melaporkan. Sapi kurban bantuan Presiden Joko Widodo dipotong warga Desa Ombe, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat pada Kamis pagi. Pemotongan sapi seberat 1,4 ton tersebut sempat diwarnai insiden dan membuat warga kewalahan menenangkan hewan kurban. Puluhan warga dan petugas dikerahkan untuk mengikat dan menaklukkan sapi saat hendak dipotong. Daging sapi bernama Bagong akan dibagikan ke 400 penerima, mulai anak yatim, kaum duafa, warga lanjut usia, dan warga tidak mampu. Jadi nanti kita akan bagi kurban ini untuk yatim, duafa yang ada di Ombe Baru, di Ombe Baru. berapa penerimanya? Penerima yang kami buat nanti ini adalah 400 kantong yang akan kami buat. Dan itu sudah termasuk nanti akan kami bagikan kalau di luar ada masjid, karena ini diberikan ke masjid, kami akan bagi nanti ke luar dusun itu sesuai dengan anak yatimnya berapa. Yang kami 83 yang kami akan serahkan semua nanti ke masing-masing dusunnya. Senang, bangga. Rencana sama-sama berapa kilo mau dapat? Nggak tahu sih. Nggak, kemarin dari panitia apa? Nggak tentu soalnya kan. Oh. Ya seberapa sudah. Kasih untuk anak yatim. Anak yatim juga kan. Banyak anak yatim juga dapat. Kalau nggak salah yang 5 dusun ini 70 kalau nggak salah. Presiden Joko Widodo pada tahun ini menyumbangkan seekor sapi jenis simental seberat 1,4 ton yang dibeli Rp135 juta pada seorang peternak di Kabupaten Lombok Utara, dan dagingnya diserahkan ke warga di Desa Ombe, Lombok Barat. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Petugas kesehatan hewan Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Barat melakukan pemeriksaan daging hewan kurban di sejumlah wilayah. Di Desa Ombe, Kecamatan Kediri, petugas memeriksa puluhan daging hewan kurban, termasuk daging sapi kurban milik Presiden.
Selain memeriksa kondisi hewan sebelum dipotong, petugas juga mengecek kualitas daging dan kondisi organ dalam hewan kurban, mulai hati, limpa, dan paru. Pemeriksaan daging untuk memastikan hewan kurban layak dikonsumsi dan bebas dari penyakit ternak seperti PMK, antraks, dan lato-lato. Petugas memastikan seluruh hewan yang dikurban sehat serta layak dikonsumsi. Berdasarkan pemeriksaan tadi, berdasarkan pemeriksaan postmortem yang tadi sudah dilakukan, kami simpulkan bahwa hewan dalam kondisi sehat dan daging layak dikonsumsi. Apa saja yang diperiksa tadi? Tadi yang jabatan struktural organ dalam, paru, hati, Kota bergabung dengan adik-adik dari Fakultas Kedokteran Undikma itu bergabung dan terbagi ke seluruh wilayah masjid-masjid yang ada di Kota Mataram. Itu bagian dari kami semua terbagi rata. Jadi nanti hewan sudah dipotong baru diperiksa semua bagian dalamnya, hatinya, apanya di situ semua diperiksa. Itu untuk meyakinkan layak tidak dikonsumsi. Tim medis memastikan dari 140 ekor sapi dan 170 ekor kambing yang diperiksa tidak menemukan penyakit berbahaya. Hanya ditemukan hewan yang terinfeksi cacing pita di bagian organ hati yang bisa dihilangkan dan tidak membahayakan. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Banyak cara warga menjaga kebersamaan. Warga Desa Kelayu, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur memiliki tradisi memotong sapi secara massal bertempat di masjid desa setempat. Pada Hari Raya Idul Adha tahun ini, sebanyak 40 ekor sapi yang merupakan hasil urunan swadaya masyarakat dipotong secara bersamaan dengan melibatkan seluruh masyarakat. Sapi-sapi tersebut dibeli dari warga sekitar dari hasil menabung masyarakat yang memiliki hajat untuk berkurban selama 1 tahun. Setiap tahunnya warga bisa memotong mulai 30 hingga 40 ekor sapi dan menjadi rekor tertinggi ternak kurban di wilayah NTB. Proses pemotongan hingga pembagian daging kurban dilakukan dengan bergotong royong. Dagingnya kemudian dibagikan kepada ribuan warga desa yang berhak atau disumbangkan ke desa tetangga jika ada kelebihan. Pemotongan sapi massal telah digelar selama 23 tahun untuk menjaga kekompakan dan silaturahmi antar warga. Untuk menggairahkan masyarakat dalam pelaksanaan ibadah kurban ini, jadi tidak hanya mengambil sumbangan masyarakat itu sekali-kali. Kita sistem menabung. Artinya masyarakat itu menabung sesuai dengan kemampuannya sampai dengan mereka nanti pada saat pelaksanaan ibadah kurban maupun akikah. Hewan-hewan kurban yang dipotong di Masjid Kelayu ini, alhamdulillah semuanya sehat, tidak ada masalah. Semuanya sudah divaksinasi, vaksin 1 dan 2, jadi sudah punya kekebalan tersendiri untuk sapinya sudah divaksin, jadi aman. Dan untuk kasusnya sendiri, PMK dari awal tahun 2023 ini tidak ada kasus. Tradisi berkurban menjadi warisan turun-temurun masyarakat Desa Kelayu untuk tetap menjaga kekompakan dan kepedulian sosial. Riyadi Suhi melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur.